Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umisel Channel. Baik teman-teman, hari ini kita akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana sih cara kita mendapatkan modal dalam usaha atau bisnis. Banyak teman-teman yang wapri ke saya pribadi atau yang komentar di kolom komentar, "Bang, itu usaha konter modalnya gimana? Cara cari modal itu bagaimana?" Oke, baik. Sekarang saya akan jelaskan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada masukan atau saran, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Baik. Nah, menurut Umisel ada 3 cara untuk kita mendapatkan modal dalam usaha. Tiga cara untuk mendapatkan modal. Yang pertama itu modal sendiri. Yang pasti modal sendiri ini kalau punya warisan atau habis ngejual tanah, ini sangat membantu sekali ya. Bisa pakai aji mumpung ya. Jangan dihambur-hamburkan. Tapi kalau bagi seperti saya atau bagi teman-teman mungkin yang kita tidak punya warisan atau tidak punya simpanan uang banyak, kita bisa nyicil ya. Contohnya saya pribadi waktu itu saya ngajar kursus di bahasa asing. Nah, gaji yang saya dapatkan tuh saya sisihkan ya, beberapa juta setiap bulan saya sisihkan sehingga terkumpul waktu itu sekitar 3 jutaan. Akhirnya kita buka konter kecil-kecilan. Jadi teman-teman bisa modal sendiri dari tabungan, dari celengan ya. Insya Allah dari sedikit nanti lama-lama akan menjadi bukit. Oke, itu cara pertama, modal sendiri. Cara kedua itu bisa modal dari bank. Jadi teman-teman bisa untuk memulai usaha itu bisa modal dari bank ya. Tapi saya tidak recommended kalau ini ya, karena saya sendiri belum pernah untuk kesini ya. Tapi ada satu bank yang teman-teman boleh ya. Namanya Bank IMF. Nah, Bank IMF ini teman-teman pasti punya semua ya. I pertama itu istri ya. Kalau yang sudah menikah, ya teman-teman bisa minjem ke istri ya. Yang kedua, yang kedua itu mertua. Jadi teman-teman yang sudah punya keluarga bisa minjem ke mertua ya. Dan yang terakhir, F ini family. Ke keluarga atau ke friend, teman. Jadi bagi teman-teman, saran dari saya, teman-teman boleh minjem ke bank, tapi banknya Bank IMF saja. Yang pertama ke istri, yang kedua ke mertua, yang ketiga ke keluarga atau ke teman-teman. Dan itu lebih legowo dan lebih tenang kita untuk mulai usaha. Yang penting teman-teman bayar utangnya ya. Jangan sampai mentang-mentang ke Bank IMF bayarnya semaunya ya. Tidak, usahakan ada perjanjian hitam putih di atas materai ya teman-teman jika minjem ke Bank IMF, dan ini halal ya. Kalau bank yang lainnya saya tidak membahas di situ ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan modal itu dari investor. Nah, untuk investor ini tidak semua orang bisa mendapatkan ya. Dan investor sendiri itu ada istilah-istilah keberuntungan juga teman-teman kalau untuk investor ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau investor itu kita sudah buka nih usaha kecil-kecilan ya, tapi dalam skala mikro. Ada orang lihat kok ini orang getol gitu ya, walaupun kecil. Itu kadang ada aja orang yang nanam saham ke kita atau invest ke kita. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan investor? Nah, ini pasti teman-teman ada juga yang tanya ya. Oke, baik.
teman-teman semua punya peluang untuk mendapatkan investor. Ya. Caranya bagaimana? Caranya pasti kita ada jalan masing-masing, ya. Tapi ketika teman-teman sudah dapat investor ini, teman-teman bisa goal kalau teman-teman menjalankan 2 langkah ini, ya. Langkah yang pertama itu produk. Untuk meyakinkan investor, teman-teman harus punya produk. Investor itu nggak harus orang kaya, ya. Yang penting punya duit, ya. Investor. Teman kalau ada bisa join, ya, teman. Atau ada rekan kerja, atau ada keluarga. Kayaknya ini anak punya bakat, ya, dalam bidang usaha ini. Tapi dia terkendala dengan modal. Ya udah, ada keluarga yang invest, ya, boleh. Jadi investor ini teman-teman pasti punya peluang, ya. Nah, jadi untuk meyakinkan investor supaya kerjasama kita baik, teman-teman harus perhatikan dua hal ini. Yang pertama produk, teman-teman harus punya produk. Ketika teman-teman punya produk, nah, yakinkan kepada investor kalau produk teman-teman itu bisa adaptable, bisa beradaptasi dan bisa bukan bukan usaha musim-musiman, ya. Karena ada usaha musim-musiman, cuman 3 bulan habis itu gulung tikar, atau cuman trending-trendingan doang, ada usaha karena ikut-ikutan, oh ini lagi tren ini, ya, tanpa memikirkan panjang 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun ke depannya. Jadi teman-teman harus yakinkan produk. Kalau produk teman-teman itu bisa adaptable dan bisa pastinya cuan, ya. Yang kedua, result. Teman-teman harus meyakinkan hasil. Jadi teman-teman tuh harus sudah perhitungan. Harus sudah punya perhitungan. Ketika Bapak invest sekian puluh juta dengan produk saya bisa ada produk sekian, maka nanti hasilnya setiap bulan sekian puluh juta atau sekian juta atau sekian ratus. Nah, teman-teman harus punya hitung-hitungan itu. Hitung-hitungan untung rugi dan untung hitung-hitungan untung ruginya. Nah, terus di dalam investor sendiri nanti teman-teman pasti ada kongsi atau hasil baginya itu bagaimana. Nah, untuk hasil bagi investor saya akan sedikit bocorkan biar teman-teman nanti kalau sudah punya investor, teman-teman langsung bisa ambil keputusan. Dan saya sarankan kalau sudah teman-teman punya investor, kita semua harus hitam putih di atas materai. Baik sama keluarga, sama teman ataupun sama kerabat, usahakan ketika investor, teman-teman jangan mau nerima uang gitu aja. Karena ada sebagian teman-teman saya itu ada temannya invest, bang, ini kayaknya usaha lu maju gitu ya, ini saya invest 20 juta, pembagiannya bagaimana nih? Udah nggak apa-apa, pakai dulu aja, tergampang ya, kalau ada untung lu tinggal store sama gua gitu, bagi-baginya gitu. Si teman karena dia merasa nggak enak, nah itu hati-hati ya, hati-hati kalau usaha ada perasaan nggak enak. Karena dia tuh nggak enak, ya udah 20 juta dia beliin barang-barang waktu itu. Nah, beberapa kemudian usahanya nggak taunya rugi. Nah, investornya datang, bang, gua nggak mau tahu ya, modal gua harus dibalikin semua 20 juta. Nah, akhirnya usaha nggak jalan, pertemanan pun runtuh gara-gara masalah uang, ya. Sebetulnya bukan uang yang salah, tapi ketidak konsisten kita dalam berbisnis. Jadi usahakan teman-teman harus ada hitam putih di atas materai. Oke. Ketika ada investor, usahakan teman-teman langsung diobrolkan ya. Contoh, yaudah, lo kalau mau invest sama gua, contohnya pengelola 60%, investor 40%. Gimana? Setuju nggak? Berarti kalau nanti 1 bulan itu ada untung 1 juta, berarti gue dapat 600.000. Sedangkan investor dapat 400.000. Nah, kalau dia oke, deal, ya udah, silakan buat perjanjian di atas materai teman-teman ya.
ini usahanya berapa tahun, uangnya harus dibalikan atau tidak ya. Banyak sebetulnya ilmu dalam kita berinvestasi. Kalau dia nggak mau, ya udah, gimana kalau 50-50, 50-50. Tapi usaha kita selama 2 tahun, habis 2 tahun selesai. Nanti untuk barang-barang yang ada di sini itu modal saya atau jadi milik saya. Pokoknya teman-teman harus ada hitung perhitungan. Untuk masalah bagaimana caranya investor, ini sangat banyak sekali dan sangat panjang penjelasannya teman-teman. Mungkin nanti saya akan jelaskan di video berikut. Ini hanya sekedar sekelumit untuk bagaimana kita cara mendapatkan modal dalam usaha. Dan saya sarankan ketika kita berbisnis dengan siapapun, tolong usahakan dihilangkan rasa nggak enak ya. Jadi harus fair di awal, jangan sampai nanti ketika di akhir baru gontok-gontokan. Karena ini masalah uang, dan uang itu sifatnya panas. Kalau tidak ada perjanjian, maka nanti ada permusuhan. Jadi teman-teman bisa cari modal sendiri dengan nabung sedikit demi sedikit. Bisa juga dari bank, tapi yang saya sarankan bank IMF saja, istri, mertua, family atau friend ya. Kalau teman-teman punya jalan yang lain ya silahkan ya, tapi saya menyarankan bank IMF saja, lebih fleksibel ya dan lebih tenang juga. Yang penting hitam putih di atas materai. Yang terakhir, investor. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita semua ada jalannya untuk memulai usaha. Teman-teman bisa pilih yang paling cepat. Ya, kalau emang ada modal sendiri ya pakai dulu modal sendiri. Mudah-mudahan dengan nanti modal sendiri ada suntikan dana baik dari bank IMF atau dari investor. Jadi jangan sampai nunggu banyak baru mulai, karena nggak bakal mulai-mulai ya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan usahanya semakin berkembang dan semakin maju, dan semua viewers Umisel juga saya doakan mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.